Bayangkan kamu sedang berjalan, lalu tiba-tiba kamu berpapasan dengan orang yang tak mau kamu lihat. Siapa? Guru sekolah yang suka menghukummu? Teman yang sudah lama bermusuhan? Mungkin kerabat yang sudah lama kamu coba hindari? Oh, tunggu. Aku tahu, pasti mimpi burukmu. Mantan pacarmu kan? Kamu mulai merasakan keringat dingin mengalir di wajahmu. Jantungmu berdetak sangat cepat, kamu bisa merasakannya menembus bajumu. Dan napasmu mulai tak beraturan. Kamu berpikir, apa yang harus kulakukan? Andai jawabannya semudah itu. Tidak banyak orang yang melihat mantannya dan berpikir, pertemuan yang menyenangkan. Namun, terkadang pertemuan ini tidak bisa dihindari. Mantan kita ada di luar sana dan kita bisa saja bertemu dengannya. Bisa di sekolah, di kantor, atau secara tak sengaja di jalan. Tapi, tindakanmu dalam situasi ini butuh strategi dan pemikiran matang. Jadi, inilah gunanya aljabar. Aljabar, apa hubungannya? Ingat bahwa dalam aljabar, kamu selalu berusaha mencari X. Jadi sebenarnya situasi ini seperti kembaran jahat si aljabar, X yang menemukanmu. Oke, leluconnya tidak lucu ya? Ada beberapa jenis perpisahan yang mungkin dialami seseorang. Saya tidak akan membahas semuanya, tapi mari kita ambil dua spektrumnya yang paling ekstrim. Perpisahan secara dewasa tanpa dendam dan perpisahan menyakitkan yang berakhir dengan sangat buruk. Bagaimanapun caranya, saat bertatap muka dengan seseorang yang pernah dekat denganmu secara emosional, sulit rasanya tetap bersikap tenang. Meskipun kamu adalah orang paling percaya diri di dunia, situasi ini akan membuatmu gugup. Kamu bisa saja melakukan hal memalukan. Oleh karena itu, kamu tidak hanya harus berpikir apa yang harus dilakukan, tapi juga apa yang tidak boleh dilakukan. Nomor 1, tetap tenang dan santai saja. Setelah terkejut di awal pertemuan, tarik napas dalam-dalam dan persiapkan dirimu. Senyuman ramah akan jadi cara terbaik untuk mengawalinya. Bersikaplah seolah-olah kamu baru saja bertemu teman yang sudah lama tidak kamu lihat. Kamu bahkan bisa mulai dengan lelucon. Hei, wajahmu tidak asing ya? Apa kamu main Tinder? Ini bisa jadi kalimat pembuka yang lucu jika kalian putus baik-baik. Oke, kembali ke intinya. Ada banyak keuntungan yang bisa kamu dapat dengan bersikap tenang dalam situasi ini. Jika kamu tampak terluka karena putus cinta, maka kamu akan terlihat lemah. Mungkin dia juga terluka, tapi dia bisa menyembunyikannya dengan baik. Jadi, tetap tenang dan bersikap ramah adalah permulaan yang baik. Nanti akan kujelaskan keuntungan melakukan hal ini. Nomor 2, jangan menunjukkan sikap tidak percaya diri. Begini, sesaat setelah putus, kamu mungkin mulai menyalahkan dirimu sendiri. Ini tidak bisa dihindari apapun situasinya. Kamu akan berpikir seperti ini, mungkin aku penyebabnya, atau jika aku menghadapi masalah lebih baik, aku tidak akan sendiri sekarang. Jadi secara alami, kamu mulai kehilangan kepercayaan diri, dan tanpa disadari, kamu menunjukkannya saat berkomunikasi. Jadi, saat kamu bertemu mantan pacar, sapalah mereka dengan anggukan atau senyuman ramah. Lalu tunjukkan sikap mandiri dan percaya diri. Bertingkahlah seolah-olah kamu sedang melihat wajah yang tak asing, tapi kamu tidak begitu tertarik untuk mengobrol. Nomor 3, obrolan harus singkat. Hubungan kalian telah berakhir. Kamu dan mantanmu tidak berteman. Kalian bukan teman baik. Jadi, melakukan percakapan mendalam dengannya sangat tidak disarankan. Kamu pasti punya teman lain untuk diajak bicara selama berjam-jam. Jadi, saat kamu mengobrol dengan mantanmu, lakukan dengan singkat dan ringan. Misal tentang cuaca atau topik yang umum seperti sekolah dan pekerjaan. Kamu bahkan bisa membuat alasan kamu harus pergi ke suatu tempat. Tersenyum dan pergilah tanpa menoleh. Ingat, ini hanya pertemuan singkat saja, bukan kejadian penting di minggu tersebut. Nomor 4, bersikap sopan dan penuh pertimbangan. Ini bisa jadi sulit, terutama saat dia yang meminta putus dan kamu masih merasa sakit hati. Jika kamu melihatnya dari jarak jauh dan dia belum melihatmu, jangan menarik perhatiannya. Bertindaklah seolah-olah dia tidak ada di sana. Namun, jika dia melihatmu, kamu dapat melambaikan tangan atau tersenyum, lalu lanjutkan menjalani harimu.
Jika kamu bersama orang lain dan kamu terpaksa mengobrol dengan mantanmu, kamu bisa memperkenalkannya pada orang yang sedang bersamamu, lalu bicarakan topik umum seperti yang kusebutkan sebelumnya. Perlakukan dia sama seperti kamu memperlakukan orang lain yang kamu temui di tempat umum. Jika kamu masih bersikap sopan pada mantanmu setelah dia menyakitimu, dia akan merasa malu dengan cara dia memperlakukanmu dulu. Mungkin sekarang belum terasa, tapi setelah kamu melupakannya, kamu akan merasa bangga dengan tindakanmu. Bagaimanapun juga, kamu sudah bersikap dewasa dan kamulah pemenangnya. Nomor 5. Hindari masa lalu. Setelah melihat mantan, tidak dapat dipungkiri, kenangan lama, perasaan, dan urusan yang belum selesai akan muncul kembali. Cukup, kamu harus ingat ada alasan kenapa kalian sudah tidak bersama lagi. Mengungkit masa lalu tidak akan menyelesaikan apapun sekarang. Membicarakan masa lalu akan membuat kalian merasa negatif dan kesal. Sebaiknya hormati masa lalu kalian, hargai saat-saat yang indah, dan lanjutkan hidupmu. Jika tidak ada hal menyenangkan untuk dibicarakan, senyuman ramah sudah lebih dari cukup. Nomor 6. Jangan menangis. Katakanlah kalian baru saja putus dan kamu harus bertemu mantanmu keesokan harinya. Memang, menangis pasti tidak dapat dihindari, tapi kamu harus menenangkan dirimu. Jika kamu merasa tidak bisa mengendalikan diri, hindari mantanmu sebisa mungkin karena kamu hanya akan memperburuk keadaan. Menangis akan membuat situasinya jadi sulit dan canggung. Selain itu, kamu akan merasa malu setelah beberapa saat dan tidak akan pernah mau bertemu dengan mantanmu lagi. Intinya adalah hadapi seperti seorang juara. Pikirkan sesuatu yang membuatmu tersenyum, sapa dia, dan pergi dari hadapannya sebelum emosimu meluap. Nomor 7. Jangan menunjukkan kamu terluka saat dia bersama orang lain. Saat kalian sudah lama berpacaran, mantanmu pasti sangat mengenalmu. Hanya dengan melihat dia bisa mengetahui apa yang kamu pikirkan dan rasakan. Itulah kenapa saat bertemu mantan, kamu harus menunjukkan penampilan terbaikmu. Ini tidak ada hubungannya dengan perasaan, tapi ini soal harga diri dan rasa bangga terhadap diri sendiri. Kita semua pernah terluka, tapi saat seseorang menyadari bahwa dia punya kemampuan untuk membuatmu merasa sedih, kamu telah kehilangan kendali atas situasi tersebut. Katakanlah dia bersama orang lain. Ini yang perlu kamu lakukan. Jangan perhatikan mereka dan bersikaplah wajar. Jika dia menyapa atau berbicara padamu, lakukan hal serupa. Dan jika kamu tidak dapat menahan dirimu untuk tidak menatapnya, pergi sajalah. Menunjukkan ketidaknyamananmu hanya akan membuktikan kekuatan hubungan mereka. Nomor 8. Jangan menarik perhatian mantan. Mencari perhatian seseorang secara tidak langsung artinya kamu masih peduli. Dan itulah gunanya media sosial. Bercanda, tapi pernyataan tadi ada benarnya. Jika kamu yang minta putus, kamu bisa saja merasa di atas angin. Jadi akan sulit mencegah dirimu dari mendapatkan perhatian mantan. Selain itu, perasaan tidak hilang begitu saja. Tapi ingat, ada perbedaan tipis antara mencoba mendapatkan perhatian dan terlihat putus asa. Banyak orang yang mengunggah segala macam hal berbau provokatif di media sosial setelah putus agar mantannya cemburu. Kamu mungkin berpikir kamu tampak kuat, tapi kenyataannya kamu terlihat putus asa. Idealnya tetaplah sopan dan santai saja. Sikap ramah ini akan membuatnya sadar bahwa perpisahan ini tak terlalu menyakitimu. Nomor 9. Beritahu dia bagaimana kabarmu. Jika kamu sudah lama tidak bertemu mantanmu dan dia menanyakan kabarmu, beritahu dia tanpa berlebihan. Tapi jangan libatkan perasaanmu, karena dengan memberi kesan bahwa kamu lebih baik tanpanya, kamu hanya akan terlihat seperti mencoba membuktikan sesuatu. Tunjukkan bahwa kamu sudah melupakannya dan bersikaplah positif terhadap perpisahan yang terjadi. Caranya, tunjukkan pada mantanmu bahwa kamu benar-benar senang melihatnya. Nomor 10. Jangan pamer. Ada perbedaan antara memberi kabar pada seseorang dan memamerkan sesuatu. Jangan membicarakan tentang pekerjaan barumu, kecuali jika ditanya. Dan tentu saja, jangan bicarakan soal pacar barumu. Saat seseorang menyadari kalau kamu sedang pamer kesuksesan di hadapannya, dia tahu kamu merasa rendah diri. Dan pencapaianmu adalah cara menutupi kelemahanmu. Kamu perlu ingat bahwa kamu sempurna apa adanya.
dan pencapaianmu akan terlihat dengan sendirinya. Jangan salah paham, bertemu mantan di depan umum setelah kalian putus akan sangat menguji karaktermu. Buktikan betapa elegan dan dewasanya kamu dengan caramu bersikap, dan jangan biarkan emosi menguasaimu. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.